kan tadi lalu bahasan suatu acara lo Pak. Mungkin Tuan Nio tahu dari apa-apa yang ada di situ gitu. Sebenarnya asli acara yang Nio di gue biswa yang dilakukan biswa itu asli gitu. Dan alasan Mbak aku sampai acara aku diaduan gitu. Mungkin ada apa-apa yang Nio menceritakan gitu alasan di baliknya. Jadi acara aku adalah kelanjutan dari acara sebelumnya. Jadi dulu di Kepulauan Tiga Wali Solo, di Agam, terakhir petangku di Luak Tanah di Mukau. Di acara-acara itu dibuat berdasarkan keresahan dari masyarakat adat Minangkabau menjadi situasi Minangkabau kekinian banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Jadi masalah adat, sara, masalah sosial yang terjadi di Minangkabau, khususnya Sumatera Barat. Untuk itu perlu kumpul-kumpul, perlu musyawarah, kadipangakan lain Minangkabau untuk apa yang kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Mungkin itu sementara. Mungkin apa Nio tahu lebih jauh Kak, Pak, masalah yang dimaksud yang terjadi di Minangkabau itu kayak apa sih gitu? Yang menurut apa lah jauh lah dari nilai-nilai Minangkabau yang dulu adanya gitu, yang telah diturunkan dari Lulu Rawa gitu, yang kini ndak ada di Minang tuh lagi gitu. Nggak bersubur ya. Sombong. Inti tuh Pak, Minangkabau ini kalau secara ideal itu sudah sangat jauh melenceng ya di dalam bayangan itu dalam kehidupan sosial. Yang pertama sekali adalah sangat maraknya narkoba, sangat maraknya LGBT gitu nomor 2 di Indonesia, pinjol-pinjol sangat masuk sekali ke kampung-kampung, termasuk juga adalah judi-judi online. Itu pun merubah pola struktur di kehidupan sehari-hari. Dimana dengan adanya itu masuk dan banyaknya kredit yang kadang-kadang tidak terbayar dan kemanakan, itu menjadi suatu beban ya. Maka struktur kehidupan itu berubah antara mamak dengan kemanakan, antara kemanakan dengan etiknya, antara itu dengan itu berimbas kepada kadang-kadang sampai ke tanah-tanah kaum. Adalah ekonomi mengatakan ya kan, adalah menjual tanah kaum. Padahal karena itu menjadi identitas bagi suatu kaum. Jadi latar belakang pertemuan itu sebagian, dan sebagian lain adalah pada tanah-tanah itu bisa pindah. Karena di kampung-kampung itu kini di negara-negara itu kalau banyak loh sertifikat kaum, tanah-tanah kaum. Padahal secara sertifikat itu kan tidak boleh ya untuk diagunkan atau digadaikan. Nah, kenapa tuh harus ada sertifikat? Nah, ini juga membuat menggampangkan anak kemanakan menggadein itu ke bank, menggadein ke bank kah, menjadikan jaminan yang lain untuk usaha dengan alasan dan segala macam, dan itu bisa dilelang. Nah, iko kalau misalnya keresahan model itu sangat banyak itu di negara-negara di Minangkabau. Termasuk juga adalah adanya HGU yang dikuasai oleh korporat. Nah, itu menjadi tanah-tanah wilayah, tanah-tanah milik adat dikuasai oleh korporasi. Nah, itu pun menjadi tantangan ke depan dengan menyusutnya tanah untuk anak kemanakan. Padahal tanah di Minangkabau, tanah wilayah adalah tanah untuk mengembangkan anak kemanakan kemukul. Nah, sampai kemanakan untuk bisa berkembang. Hak tanah itulah yang diambil dan dirampas oleh perusahaan-perusahaan. Jadi pertemuan itu adalah kami mengumpulkan jiwa-jiwa gelisah, jiwa-jiwa gelisah sebagai anak Minang, bahwa kita mendudukkan, makanya kita minyak mama yang tidak dihargai kini bahwa itu menaikkan marwahnya bagi. Sudah itu bahwa kita mempertahankan suku-suku yang ada di kaum-kaum di negara ini.
pada intinya itu Madon mengangkat tema acara visual. Nah, untuk marwah Nini Mama tadi, kayak apa ya, perbedaan yang dulu sama kini itu gitu, dan posisi Nini Mama dalam kondisi masyarakat hari itu apakah karena kalau kita balik ke adat tentu Mama yang didahulukan salangkah, ditinggikan saranciang gitu. Tapi kan dan dalam struktur masyarakat Minangkabau gitu, Mama punya peranan yang besar yang penting gitu. Tapi dengan adanya pemerintahan saat ini, tentu ada di nagari-nagari ada pemerintahan nagarinya juga gitu. Bagaimana hal itu berdampak ke masyarakat Minangkabau itu sendiri, bagaimana Bang, antara peran Mama dengan peran pemerintahan itu? Kalau ambo mencari, tentu kita tidak mungkin bicara masalah yang terjadi kini sebelum kita bicara hal sebelum penyebab. Ya, penyebab hilangnya rasa perisu sebagai orang yang kabur, itu adat sopan santun, kegotong-royongan dulu. Pertama mau cari hilangnya surau. Surau dalam artian bukan hanya sekedar bangunan musola atau tempat duduk bersama dalam kajian, tapi pendidikan surau dulu hilang. Fungsi surau itu satu penyebab. Dan kedua, dengan adanya peningkatan kemajuan dalam hal sosial ekonomi, kalau kita bicara tahun 60-an, masyarakat awak sangat besar dalam kehidupan ekonomi. Mulai di tahun 70-an itu ekonomi mulai merangkak. Ya. Bahkan yang lebih parahnya, ekonomi itu meningkatnya menyebabkan kurang pola termotivasi untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih. Sehingga muncullah persaingan dalam, sehingga melumpuhkan rasa perisu tadi. Saling tenggang menenggang, saling bantu membantu, kegotong-royongan mulai hilang. Sebab untuk mendapatkan memacu supaya dapat ekonomi itu lebih meningkat kesejahteraan secara ekonomi, sehingga mengabaikan kegotong-royongan. Sebab Arti sama Joko ya. Kalau dulu kita kita sosial tinggi, sosial. Kalau kini memang kapitalisnya tinggi. Artinya rumusan apa itu adalah kalau dulu adalah sosial religius di Minangkabau, kini menjadi individual kapitalis. Itu menjadi persoalan. Itu pun tak dapat kita ingkari kalau dulu kemajuan teknologi dan informasi itu kan sangat pesat. Kalau dulu pusat-pusat informasi cuma di surau-surau, di lapau. Mata masuk kini lapau-lapau pun tidak mati, walaupun cuma sekedar untuk duduk minum pagi, biasa minum pagi di lapau-lapau itu saling tukar informasi dan saling ada interaksi dan informasi sebagainya untuk kemajuan kehidupan bermasyarakat. Paling tidak Asiano itu sakit dengar. Itu dulu di lapau keluarnya saya sakit ya, parah sakit ya, begini tapi sibuk lah sudah minum sedangkan tuh dulu aduh lo kini hilang penyebabnya tak bukan adalah kemajuan tadi, kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomi dan sosial. HP aja ya Pak. Teknologi HP. Tahu B juga kawan sampai tadi ada judi online sebagai penyakit masyarakat. Pinjol. Sebab informasi melalui HP melalui tepat tangan itu sangat gampang dan mudah. Sehingga kehidupan orang kini tergiur untuk mengacu keinginan individu atau keluarganya juga gitu. Bahkan sebenarnya harus menjadi kebutuhan dalam kehidupannya tapi keinginan sangat tinggi sehingga membuatnya terangsang untuk mencari
urusi bisa Jadilah mencapai pemaksaan sesuatu. untuk Sehingga adalah undang-undang kini bentuk iya kan? bank-bank berjalan gini, bank-bank berjalan. Kampung-kampung kan ada bank-bank, termasuk tadi bank Mekar. kecil rentenir. Kalau dalam bahasa aku Bang rentenir. Mobil 7. Sedangkan rentenir itu sebenarnya Bang B7. di adat awak sangat tak Bertentangan. sangat indah diharamkan itu. Sebab itu adat pasal di syarat-syarat pasal di kitabullah, syarat mengatur adat makai kini, syarat itu sendiri kita mudu-mudu kini kok tidak nemu mau tahu. Ya. Lah berjalan seorang-seorang tiba Dan bank-bank itu kan dipegang ya, bank B7 orang mau. Baik utang sampai bayi terima tiko bayi tujuh. Nah, kan itu bank B7 orang. Ya. Nah, jadi bank-bank itu pun dilindungi ya, semacam dilindungi oleh negara atau pemerintah. Karena tidak pernah diberantas. Padahal kalau kita pakai undang-undang itu kan bisa diberantas. Tetapi negara biarkan saja, pemerintah biarkan saja. Termasuk aparat hukum membiarkan itu. Terjadi pembiaran. Nah, itu kan jadi persoalan. Nah, itu kan merusak budaya kami. Berantas di sini. Itu dia memang ada izin yang untuk dia. Ya berantas. Macam-macam lah deh. Aduh kadang-kadang ada izin, ada oknum polisi dia bayi pulau gitu. Oh, main bayi-bayi kali kan? Ya, itu pembiaran. Tapi kok itu bisa terjadi pembiaran? Awak kan mencela pembiaran dari pemerintah itu, Bang. Sedangkan kan pemerintah atau penyelenggara negara seharusnya kan bertugas untuk apa ya? Mengikuti kebutuhan dan apa keinginan rakyat yang memiliki negara itu sebenarnya gitu. Nah, idealnya memang pemerintah melindungi, tapi kenyataan, siapa raja narkoba di Minangkabau? Mantan Kapolda kan? Dah. Ya. Dan dia galadat lo kan? Nah, kan itu mantan Kapolda dia galadat tua. Sudah itu, ini punya narkoba, pengedar narkoba. Terbesar. Itu kan itu kan? Padang. Tentang siapa dan mampunya tadi dan Pak Bacu tadi dah. Nan tertangkap petang. Apa judi online Sambo kan? Jenderal. Ya judul. Itu balik. Amurasu keturunan ke bawah aja untuk itu aja perangainya gitu lah. Maka terjadi pembiaran. Itu dalam kokotang ya, Pak. Ya ke bawah itu tapi ke bawah pasti Sambo. Enggak, waktu pun sama untuk ke bawah. Enggak, ngubah ke bawah aja dia. dia. Udah Jawa aja sebagai minyak mamak dan namanya atau tokoh masyarakat dan namanya. Tentu seharusnya kan ada untuk membatik. Ya, idealnya ada undang-undang. Undang-undangnya ada. Berantas narkoba punya undang-undang loh. Contoh petang-petang kok di Sulawesi kan, kapal baris krim. Iya. Itu kan aneh sana. Jadi kerusakan moral itu memang berawal dari ketidakpedulian lain. Tidak kepedulian. Tidak kepedulian dan tidak punya fungsi dan marwah. Salah satu nenek mama itu sampai saat ini tidak ada fungsi dan marwahnya lah. Nah, dan itu memang di negari kan ya, kita contohkan kan di negari. Kan di negari itu kan di SK Kanwali Nagari atau Elkam. Itu kan aneh sebenarnya. Atau bupati. Idealnya kan kalaupun terjadi lembaga adat yang meng-SK-kan itu lembaga adat lah. Pucuk adat lah. Misalnya kan kalau wali nagawi nama gue artinya kan di bawah wali nagawi. Dan kini di dalam struktur nagari kan itu berada di bawah LPM. Itu kan kebijakan Lembaga LPM itu lembaga Pemberdayaan masyarakat. Artinya ini sejajar dengan Karang Taruna, Gunung Kanduang, PKK, Bamus dan Tidak bamus yang untuk agama. Muna. Muna. Seharusnya kalau serius negari harusnya kan kalau nih kurang ada yang punya negari kan tentunya seharusnya semitral, sejajar paling tidak. Kalau tidak nyegah dia sejajar gitu. Tapi kan di karena posisi kewenangan pemerintah nagari sebagai birokrasi atau turunan dari pemerintah dari negara dengan Nini Mama sebagai infrastruktur atau penanggung jawab masyarakat secara adat harusnya dibedakan gitu ya. Iya beda. Nah, gini gitu. Kalau menurut Abang negari yang ada gini, negari di Minangkabau gini, nah ada bedanya dengan desa di Jawa. Karena seperti itu. Tidak ada kedaulatan masyarakat adatnya.
tidak ada kedaulatan lima buah adat. Bisa meratakan itu ya. Diraton saja gitu loh dengan Jawa itu kan copy paste kebijakan saja. Ganti kuli. Ganti kuli. Seharusnya pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten membuat aturan khusus tentang Sumatera Barat dan Minangkabau. Sebenarnya mereka bisa membuat itu. Bisa karena ada Aceh, berbeda loh. Ada Bali, Jogja. Jakarta. ada di Sulawesi, ada di Duo ya, ada 3 kabupaten. Di Papua beda loh. Dia menghormati masyarakat adat. Masyarakat adat yang menjadi pimpinan pucuk. Tapi di Minangkabau kan tidak. Kini pucuk undang di Minangkabau hanya wali negara. Tidak ada aturan apa masuk. Ini mak punya nama. Ini mak punya dari. Kalau istilah di kawal, kalau tampuk ini mak masih tampuk begini tidak ada nampak nih mak di struktur negara ini. Ada video pitua-pitua juga di Minangkabau. Oh, di Minangkabau kan di Nagoi itu kan ada bani nek mama. Mana nih mama? Ada alim ulama, ada jadi pandai. Kalau dibaca filosofinya seluruh bendang dalam negara itu wah mencapai sampai padanya ke pulau sampai bawah itu. Tapi itu masih jadi bibir cuma pemahamannya untuk diaplikasikan secara moral adat itu sendiri nak dulu di tengah Nampak? Boleh. So boleh. Kita realita diaplikasikan di moral adat itu betul. Makin ni ko anak-anak muda nalai marah gue mamaknya. Sebab nanti mamak kau kan kemajuan apa tadi, teknologi tadi, sehingga sisi negatifnya banyak di dalam untuk mengaplikasikan kemajuan teknologi. Ya cuma gini mamak lah buahnya ini mamak aja. Nakal lah banyak makan aja. Karena awak mengapresiasi sekali terhadap acara itu dia don, kau duduk selapik bersama. Soalnya begitu, supaya awak kecil ke datuk tu, awak pun ajak matuk, seorang tukang matuk jawab aku kan, jolot. Semilia juga melenceng, akhirnya ke depannya akan melebar. Jadi dengan pemikiran yang jenius atau cendekiawan yang peduli akan masalah adat, terbentuklah forum model ini kan, duduk selapia. Mudah-mudahan untuk ke depannya bisalah kita kembalikan marwah yang sebagai seorang penghulu nenek mamak, baaknya kemenakan menghormat mamak dan baaknya mamak memayungi kemenakan. Itu harapan kita sama. jangan pengundur sebut. kalau Tu lo nang kemanakan Pindah gaji itu boleh. Itu pindah kecil. diadatkan itu Mana penghulu mana mamak itu. kemenakan bagajo ke mamak bagajo ke penghulu bagajo ke mufakat bagajo ke namona atau soal. Tapi itu dalam penyampaian bisa kita gampang menyebut ya. Tapi di dalam pemahaman jadi asia kita nalai betul-betul memahami itu gini dan kemenakan bagajo ke mamak dia atau mamak bagajo ke penghulu. Sudah itu namanya kalau tinggal itu persoalan. Kalau dia bayu. Dalam dia bayu. Inilah contoh ya. Nak boleh riba. Ya. Kan itu pakai itu. Pakai itu ya. Haram judi. Haram judi. Itu ada judul. Judul apa? Judian dia judul. Anak mulia ada riba, ada pamekar, ada ikut macam. Jauh zina. Jauh zina. Dia anak gadiwa, dia keliaran sampai malam. Itu kan jadi persoalan. Karena yang paling tinggi hakiki kehidupan tadi adalah tengah raso. Kalau di Minang ada tengah raso, ada kecil mungkin kan. Padi mau piah. Jago mau piah padi masak. Jadi arti kesejahteraan. Nak kembang biak lo deh. Jadi arti kesejahteraan bukan hanya diukur dengan materi, tetapi secara kehidupan bergotong royong, kehidupan kita bayu-yo, hati, kuncikan hati so. Hati dan tenang. Ini kamamak gini misalnya bola mengadu ke menakannya ke bawah, mak kredit ondaren nak bayar mak. Ayo ombo. Balar kan bayar kredit angat, dan kredit ondaren dulu bayar dia. Iya, zaman bayar gitu deh, Mas.
Akhirnya beko baca lah kalau lemak ya kan dia tahu asal. Ayo, sudah ada. Dah giang lihat. Dah Ada. Bijak kan bukan nomor makin ontare. Nomor kan menggaden gitu. Nama orang mengade macam macam saya. Masalah putih lo kakian. Itu celai lah kebutuhan zaman kini ya. Ya. Kan itu. Nak donda lah banyak. Sudah tua lagi di sini. Misal ya, seorang mama lah gampang masuk rumah kemanakan. Baru itu, Islam mau kurang cilik anak. Nah membuat umar lah semua dulu. Kalau sok nanya. Kalau nak nanya ke kendak lo tak nasihati lo kemanakan kali gitu. Seharusnya dinasihati kita bawa ke semua dulu. Aku Sudah kunjung-kunjungnya nak kandang dia. Sudah itu masalah pemahaman gotong royong kok. Seakan-akan mungkin makin lama mungkin kok gotong royong kok secara teknis saja. Apa hakikat gotong royong itu nak mengetahui. Ada yang gotong royong. Mungkin kerja labur, ngambainya kan itu yang gotong royong. Kamu kebersamaan ya. Ada hakikat gotong royong itu kan kebersamaan kita. ya Silaturahmi. Masuk ke isu apa? Semuanya dia lapor itu silaturahmi. Cuma awak mau mana antara loyong kan mau sabi ke bawah itu aja. Gua masih ngumpet. Bekerajo. Isabu kalau pun kita salah tahu bahasa Boleh sama dia. Ingat sama dia kan. Cuma kini kan ini lopo kan sama-sama menjadi eko juga gini ya. Jadi apa? Ya. Dia nak siapa Awak rejek kuyu lah. Ya, Itu bersalah. karena nyindo lah menyapi itu awak nyapu nak gunakan dia. Kau lalu mau kenyo. Jadi dia sabu. kadang lagi bukan ni apa? Dia cewek kan. Bos. Mau tak kaji. Jur, menjalin kebersamaan masyarakat ini mama. Ini orang punya. Aku nak memuji dia ulangannya bukan. Cuman salah sur. Lebih malam. Aku nak nyangkut malam. Tapi kecil tu tadi, siang tadi, bukan dia tiba lah. Amin. Itu pagi tadi Tak pernah dicari tindak hari-hari. Tapi kita masih bersyukur mana tak khusus Padang Kunyang ya, orang Padang Kunyang. Masalah kebersamaan itu masih besar lah kita banggakan. masih dibanggakan. Masih ada. Dan barangkali ada program dulu di pemerintah untuk mensertifikatkan tanah pesatku tinggi. Satu-satu Padang Kunyang yang menolak. Itu Oh yang juga Itu, jadi itu Abo rimbaukan sampai ke BPN provinsi itu. Satu-satunya dan menolak Padang Kunyang, secara ya. resmi dan terbuka PTSL namanya. kesepakatan musyawarah ini Muhammad Ati Balai kula. Ni Muhammad oleh Pusaka Berhunian. tidak bisa. Makanya tak ada di pada Khusus orang Berhunian ada tanah yang di tanah Pusaka Tinggi. Corona ya. Ya. Corona namanya ya. Tak corona. Itulah salah satu tu. Bukan begitu je beliau. Nah, setelah pertemuan di luar tentu kau kemari tu. Nah, begitu cerita beliau itu buat di studio. Padang Kunyang. Nah, alhamdulillah diberi kemudahan. Ada istilahnya kaum sanak-sanak yang peduli. Nah, kita cari. Nah, kami ingin membuktikan bagaimana orang setuju Padang Kunyang. Itu alhamdulillah tak dapat terima. Tapi aku secara pribadi aku sangat bersyukur mana untuk kebersamaan kini. Tapi jangan sampai kita terlena, jangan dialiknya kita terlena. Tapi yang kita harapkan mana, kita sesama kita dan anak kawan-kawan itu mengetahui mana balik arti suri. Ya. Paham tak? Paham. Ikut nombor. Kita buat surau-surau model lama, kita buat lopo-lopo model lama. Tetapi surau tadi mungkin agak dimodifikasi ya dalam tanda kutip. Kita buat pelajaran-pelajaran itu lihat bentuk petangan dan bentuk kandung lah dua kali tiga kali betul ya. Nah, visualnya nak mudah buat lagi. Sama tadi lah banyak nak bertanya kamu sian baru naik mengambil terus kamera aja. Awak jalan siaran nak lah posisi itu. Arti kita mau ulang balik. Banyak nak tahu ya. Jadi banyak nak tahu. Sama nak tadi nanya kau mana? Jadi Momen itu Momen momen ya, mama Mangli mana Abo beda. di Padang Kunyang adalah salah satu momentum
untuk kita balik dia apa menurut Yusindo tadi ya kafalah. Ada bahasa ini syarat bahasa ini gitu Allah bahwa tapi itu memang agak akan membuat perjuangan ya, perjuangan kita bersama lah nanti. Tidak akan baca-baca tapi 5 tahun jadi orang-orang maju. nah lebih parah dia kalau untuk kita tahu kalau jadi disahkan undang-undang KUHP tanggal 2 Januari besok itu akan lebih gawat Minangkabau karena nanti kalau ada di dalam delik aduan Ya tentang apa, Mak? karena di dalam delik aduan itu dan hanya bisa mengaduan adalah keluarga inti dan ada satu kakak. Contoh kalau dia melakukan sesuatu kesalahan kalau itu beriwa terpijak menanggang lah kan, tetapi tidak bisa untuk bosa mengaduan lah karena tidak sesuai itu hitam dan jadi mama kalau tidak bisa ngaduan dan bisa adalah Keluarga, doke. keluarga dan sakakak Yang bersangkutan dengan sakakak Ibu lah yang tuh. ibu lah Atau kakak. ibu apa kakak kalau kakak lah bisa lo tidak boleh Lah kakak lah ya. itu jadi persoalan petang ada kejadian di Malala ada orang tertangkap sepasang waktu ikan salah lah Mudi lah di kaduan dia agak dari masyarakat dia agak pakai telepon saya dulu lah Iya. sudah itu sampai ke Nawawi sampai di Nawawi di putih ini mado dondo sekian sakawang saksimin ada dua nangkone pasalnya 6 pertama adalah uang nama agak dibuat nama pencemaran nama baik artinya seluruh pengguna kan nama agak tadi kan pencemaran nama baik ketika wali Nawawi di kaduan adalah pungli Ya, nanti dondo. meminta Minta dondo. nggak ada tertulis undang-undang ada untuk undang-undang ada gitu jadi dilematis ya makanya ada salah satu itu dek bogi itu kalau itu mulai kamu pola lah mulai 2 Januari makanya ibarat kita mengantisipasi itu cara antisipasi ada sebenarnya tapi itu menjadi keputusan minyak mamak di balai don 2 sekian tidak boleh leh Nah, tidak berlawanan lo je pemerintah ni mamak je. Jauh betul. Tapi itu kan dia hukum adarat kan berlaku tu dulu. Iya. dulu Ini ini lah. kan mana tertulisnya mah Nanti tulis saya tak ada rumahnya. Oh berarti ada yang tu. itu ada dondo misalnya 5 Mei 3 Mei mah tertulisnya itu kan ada tertulis Jadi ada kalau ada tertulis. itu baru itu tertulis kita secara mama harus nunggu secara dokumentasi legalitasnya dasar hukum itu dasar hukum kalau Dasar undang-undang hukum di negara satu-satunya adalah pernah. nah Harus itu dimasukkan ke dalamnya. idealnya pernah tapi kalau tidak dapat perda masih bisa adalah kesepakatan suatu pasukan lah Nak negari dah. nah kalau kita sepakat misalnya di Facebook berbunyang misalnya itu hanya berlaku di Facebook berbunyang itu mulia itu bisa nah, tapi itu harus kita persiapkan tentu yang supaya hijau legalitas ada keputusan kampung lah tu ada lah sini jadi bagus lah di bago itu yang ambil Jadi kita berharap soalnya acara kita besok dari narasumber yang latar di muka ini itu harus memikirkan tindak lanjut ya walaupun sekecil apapun ya kerajunan untuk marah perbaikan tadi kalau kita ya betul-betul ingin berniat membangkitkan marwahnya balik adat itu Contohnya judulnya kan saku memang sumbernya timbulnya perpecahan, timbulnya persengketaan di Minangkabau dulu tuh ya bukan soku. Ayo betul-betul ada tindak lanjutnya. Walaupun seketik aja usaha. maka bayang itu adalah bagi itu melakukan pendidikan Tuh, salah satu adalah betul lah kalau dia nak tahu jadi cok tadi dan angkat tadi juga tadi kayak banyak lah tanya itu ngomong tapi itu perlahan itu kan gitu jelaskan artinya bari balobe nagogi pun harus itu tuntaskan ada tonggak estafet untuk ilmu yang pemahaman Ya, bisa sudah ilmu jangan hilang kan Ya, itu naik pagelah lah, nagogi ya itu gue pangki itu dia kan tak tahu gini nah sudah yang kedua adalah kita buat di nagogi ya undangnya jangan undang-undang kalau undang
Cie kan sama je Toto Toto je Toto je kan. Nah, jadi dia undang-undang. Kita buat undangnya gitu. Undangnya misalnya memakai tadi adalah membuat kalau ada pungli ada daripada pungli paya kalau dondo dibuat itu ditulis. Itu nomor dulu Kesepakatan di BME ya. Ya, kesepakatan yang kita buat hukum. Berarti di acara itu hal-hal itu yang dibahas. Salah satunya itu pokoknya antara Soko dan Pusoko. Arti marwah Niniak Mama, marwah seluruh masyarakat itu naik aja. Ini kan kita kan semacam dilecehkan. Siapa yang peduli sama masyarakat? Baanan mudo pagano pagi deh. Bana pugu pegano ini nak jale kan. Ini mudo pagano. Bana mudo sabui bagai. Anu mah? Budo kanduang. Istilah kan ada payung panji ke serubo itu. Seperti apa payung panji ke serubo budo kanduang? Apa yang harus dilakukan? Mau bukan doang limpapi rumah nagada. Mana limpapin rumah nagada? Itu kita dudukan Bali ya. Niniak Mamak dan dia jual tinggi dia bagadang. Nah, kapoi sampai Batanyo ke pulang sampai itu. Lah ya tujuan begini. Oh kenakan kau pai yang merantau pai pulang balik. Tiba di rumah bampuk loh. Ya kadang-kadang mamak tadi ko je bulu. Kau nama kadang Mama kan jaga pulau kan, jaga rumah, jaga kredit dah. Cari nanti tadi. Untuk kredit jangan sekolah bayar lo Mama. Lah bayar lah mama lagi-lagi lah mama. Dah sakit apa dah mama? Boleh jadi mama jadi apa lu ada sakit. Nanti kasono dah kebersamaan tentu jadi persekutuan yang lah terbukti kami tadi. Yang kini nak khawatir kan timbul di kematian Timbul kematian kadang-kadang awak akan kadang-kadang penyangkut cukup mukul je namanya. Jadi kasus itu di negeri Bali. Jangan sampai terjebak kita hanya dengan acara bentuk Ya, kamu suka aja. Yo jangan euforia. Kau ini kan euforia juga. Awak ingin tampil terbaik Untuk kami aja. untuk kami sama mendukung. Ambo sangat prihatin nu kota. Undang Ustaz Bom dan dari Dari Kampar. Kampar. Bukan jamaah mungkin lebih kurang 20 orang laki-laki ya. Tak kami. Kok asap Bok? Aku pasti ada punya Bok. Apakah awak krisis ulama? Tidak kan? Kan tak ada krisis ulama. Kalau Ustaz Bom kalau cukup ada Tanam viral. Viral sudah. Kalau kini kau kan banyak awak lebih suka ustaz-ustaz artis. Ustaz Tena. Istilahnya pakai singgah. Padahal mau cari awak aku sarang ulama. Aku pernah berjalan ke Sulawesi. Tiba-tiba sampai mau minta kamu yang punya keluar. Ikulah bakat tu pakai singgah saja. Kaji suruh guna. Ini itu terima amplopnya. Orangnya ada bapak. Ya kan? Inilah mulai. Makanya ada konsep tu. Ada konsep satu buya. Restorasi Minangkabau dalam bingkai adat agama dan ekonomi. Ini jalan. Bawa ke Peta Surau, pai menang apa kalau ada ekonomi. Itu. Kesan kait. Okey. Adat. Bawa balik ini kadek lamu besar-besar. Bagus. Bawa bujek kecil tu tadi surau-surau aku dia ramin balik. Jangan cara lamu. Dah punya ustaz-ustaz itu terapanya baik lah. Aku raja itu ada mama boleh. Tentu perangai, iuran tu perangai. Ada yang nengah. Kan? Dalam ekonomi pun, kamu tengah tertarik di perang dunia dengan cara sosialnya. Itu pun di viral lo batang ketika perubahan. Orang perang dunia, viral kan? Luar biasa. Berarti dengan itu tu kan sejahtera masyarakat. Sejahtera. Man bawali yang mau tanya. Itu sebenarnya kalau untuk pandemi. Ada yang mengumpul biti 3 tahun. 3 tahun. Lalu bisa. Itu sebenarnya. Bukannya mau tertarik. Salah satu yang mau aku kan dari perjalanan aku kumpul ini Minangkabau. Tertarik mau di perang dunia. Kau disarankan lah
kawan-kawan yang penggiat untuk yang peduli gue ya rakalah kemarin. Intinya itu ya, Minangkabau kok ketika tagak marwah ni mama, marwah Minangkabau itu aja. Dan dalam acara besok lah akan didiskusikan itu. Ya, besok akan ada beberapa hal ya. Yang pertama setelah narasumber, dia masukan-masukan. Kedua adalah diskusi, tanya jawab. Ketiga adalah selama kerjaan itu membuat rencana tindak lanjut. Nah, di dalam rencana tindak lanjut itu akan membuat dua rantau. Sudah itu turunannya nanti di negari lah menurunkan apa yang menjadi program dan harus kita lakukan. Sama juga dengan kecil semuanya. Jadi bagi itu membuat pendidikan malia, baru surau dalam tanda kutip tadi, bahan meraja pemahaman, memahami balik Minangkabau itu harus kita tujuan. Dan kalau meletakkan Minangkabau, pemahaman Minangkabau itu sondi. Nah, apa yang disebut sondi? Sondi itu adalah kalau di rumah kadang kan pakai batu bawah tuh. Bak itu meletakkan itu menjadi memang betul-betul dasar. Syarat itu menjadi dasar dari seluruh keputusan dan tingkah laku dan pemahaman bagi anak Minangkabau. Nah itu yang harus itu kaca ulang. Nah itu nanti akan kita coba mencari membuat program-program itu lebih bisa diturunkan dan aplikatif di setiap negara-negara dan terutama kita yang melakukan itu di sini. Jadi harapan atau output yang ingin dicapai itu salah satunya di tiap lurah itu ada kegiatan duduk salapi ya Pak? Ya, itu minimal ya di negara-negara akan melakukan peluang itu di yang lain-lain. Sudah itu di Perda baik itu provinsi ataupun di kabupaten kota itu membuat nilai-nilai ABSBK menjadi dasar membuat perda. Jadi nilai-nilai ABSBK itu menjadi dasar di seluruh perda, tidak hanya satu. Kalau misalnya membuat di pertanian, ya apa dasar ABSBK-nya? Kalau membuat perjalanan membuat PUK kan korupsi namanya ambil jalan. Apa ABSBK menjadi kunci di dalam aturan itu? Ikon yang harus kita ulang balik dan itu harus kita menegakkan itu balik ado di Minangkabau. 3 hari yang lalu saya lihat di Prokoto agak orang dinas PLN membawa hari membawa sinso potong durian sedang berbuah tanggung lalu nemu dimakan di sini tapi bakal orang punya durian tapi so duit dadu je yakin pak kali lab itu aja orang punya durian tak mungkin kalau sekadang-kadang durian jadi saya mengerti dengan PLN. Badan di kerajaan aku akan merusak jaringan listrik. Yang kita tahu PLN itu kan negara punya pusatnya. Untuk masyarakat kita menikmati walaupun dengan membayar. Kadang bayarannya itu tidak dapat banyak waktu loh kan. Naik tarif gini, naik harga minyak gini kan tidak bisa kita cakap. Bisa tidak menjadi supaya naik harga itu. Jadi itu salah satu itu memang masyarakat kok kini lah di posisi ngendoro bahasa Jawa ya manut Nerimo manut Alah, biar ni. itu bahasa Jawa ngendoro ya tambah je ni Pak. Iya, sama. Ya, tambah je. Itu salah satu contoh contoh yang memang tak banyak lalu-lalang. Negara itu nak pagar deh. Nak pagar. Karena nah dulu kan tiap tahun ada 2 balang. Lebih bahasa jurangnya. Ada 2 balang. Ini dan jalan namanya. Kita jalan. Jadi itulah nilai-nilai yang ada di lembaga adat nanti. Tidak ada kembali baru. Lah sudah di ini itu susu di orang ini. Ada kembali baru. Itu hingga perjalanan. Di jalan gini. Lah banyak yang selesai. Awali lah bakal. Awali lah. Itu yang terjadi di tengah-tengah. Lah banyak tergelembut dan banyak ya.
Banyak Contoh ikut tadi yang saya banyak kita yang mubah maupun orang masa lain awak mubah, ya. dikendalikan oleh teknologi. Aturannya kan awak yang kendalikan. Tapi banyak awak dikendalikan teknologi manusia. Ya, awak yang dikendalikan. Itu ada nilai positif. Ketika awak bisa mengendalikan, positif. Tapi kalau awaknya kendalian, Sur, jangan gini ya. Hancur. Jangan khawatir, soalnya lain lah. Jangan anak-anak Jadi intinya tadi, mau bilang apa dia? Udah manduk. Tagak Marwan ini ya, Mama. Tagak Marwan. Mungkin telah keluar ini Pak berbincang-bincang Pak, dan semoga kegiatan awak bisa itu emang sebenarnya bisa lah membalian marwah ini Mama marwah Minangkabau itu tadi. Mudah-mudahan amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi pandangannya terkait bagaimana Minangkabau saat ini. Mungkin sekian.